Silakan. Ya, selamat pagi Bang Ruli. Apa kabar Bang? Sehat-sehat? Selamat pagi, syukur Ya, sehat. ya, syukur. Ya Bang, bisa dapat kesempatan punya waktu untuk kita sama-sama berdiskusi. Jadi mungkin sebelum hari ini kita berdiskusi singkat Bang, tentang sebuah Ya, topik yang mungkin sedang gencar-gencarnya dibicarakan di khalayak ramai. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan singkat terlebih dahulu. Mungkin banyak yang sudah kenal, tapi bisa perkenalan singkat terlebih dahulu. Bisa diceritakan juga pengalaman-pengalaman dan kesibukan saat ini gitu ya Bang Ruli. Silakan Bang. ya, nama saya Ruli Simanjuntak, Ulysses Rumatas Simanjuntak, tapi biasa dipanggil Ruli ya. Itu panggilan kecil saya, Hmm. tapi sudah meluas kemana-mana. Saya lahir di Jakarta sampai remaja pemuda umur 18 tahun. Eh, Dulu rambutnya segini nih, panjang. Wah. Karena sekolahnya cowok semua, panggil di Hmm. luhur di Jakarta, dan kemudian lulus masuk di ITB. Oh. ITB, masuk di ITB karena banyak sekali teman-teman juga masuk ke ITB sana. Dan di ITB itu waktu eh, masuk di ITB, saya kepengen tinggal di asrama. Hmm. Nah, di asrama itu saya punya pengalaman yang betul-betul berbeda dengan Jakarta. Karena di asrama itu saya bertemu dengan semua suku yang ada di Indonesia ada. Hmm. Dan itu dalam kelas yang menengah ke bawah. Kalau saya di Jakarta dulu bergaulnya dengan menengah ke atas, Hmm. ya. Kalau ini menengah ke bawah. Jadi, dan saya belajar mengenal Indonesia itu ya dari ITB. Kenal sama orang-orangnya, terus saya pernah jalan-jalan ke rumah teman yang sana. Jadi pengalaman di ITB itu bukan hanya pengalaman belajar teknologi, tapi belajar kultur dari orang-orang yang ada di seluruh Indonesia. Dan saya bersyukur banget ya bisa kenal sama orang-orang itu. Jadi pengalamannya jadi kaya gitu, saya Hmm. kaya gitu. Makanya waktu itu nggak pengen cepet-cepet tamat sih, Oh. karena banyak punya pengalaman yang menarik gitu ya. Iya, iya, Bang. Jadi ITB itu kayak melting pot buat banyak orang ya, Hmm. seluruh Indonesia. Indonesia kecil itu menurut saya. Indonesia Nah, kecil. terus saya yang kedua saya kaget sekali masuk di ITB itu, ternyata banyak orang-orang pintar di Indonesia itu. Di ITB kaget, saya kaget. Saya yang tadinya SD, SMP juara gitu ya, terus SMA masuk sekolah yang cowok semua pinter-pinter, saya main kaget. Tapi masuk di TB kaget luar biasa. Orangnya sederhana-sederhana, ya. Rumahnya juga ada yang di Solo di dalam, ada yang di Jawa Timurnya, ada juga di mana tahu, tapi pinternya luar biasa. Hmm. Dan saya waktu itu masuk di elektro itu kan yang top ya waktu itu ya. Nggak tahu sekarang ya, kalau dulu tuh top banget, paling top di elektro. Jadi orang pada masuk. Jadi yang semua yang pinter-pinter 1.000 orang dari orang yang seluruh Indonesia itu masuk yang pinter-pinternya di elektro. Iya, Bang. Wah, aku shock waktu itu, shock. Masuk di elektro, berat gitu kan, belajarnya. Orang kok cepet-cepet nangkepnya ya. Ya, belajar elektro, aku masih, wah, saya itu belajarnya sampai mati-matian, lulus sampai mati-matian 6 tahun, mati-matian itu. Karena dulu ke programnya ada 2 program. Satu adalah Hmm. sarjana muda, bachelor, satu lagi adalah insinyur, Senior. sarjana. Jadi dua-dua ini ya, dan menurut kurikulumnya 5,5 tahun. Jadi Oh. dulu 5,5 tahun, Hmm. sekarang 4 tahun kali ya. Dulu Sekarang 4 lima tahun, setengah Bang. tahun. Nah, karena dulu memang ngikutin dari Belanda ya. Ah. Jadi pelajarannya tuh wah susah, saya merasa susah. Hmm. Jadi udah syukur bisa tamat. syukur Iya, 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 syukur Bang. bisa tamat. Tapi karena tamatnya ketemu sama orang-orang pinter itu, ya kan, di Hmm. elektro pinter-pinter, yang juara 1, 2-nya ITB seluruh ITB itu
Dulu itu masuk elektro dua-duanya. Oh. Wah, dan mereka dua doktor dua-duanya. Pinter lah. Jadi saya bisa belajar banyak pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang ada di elektro dulu. Terus terang. Dan saya belajar di asrama mengenal orang-orang yang ada di seluruh Indonesia. Mau orang dari Papua, mau dari NTT, mau dari Jawa mana, ada Sumatera, Kalimantan, ada semua lengkap. Jadi saya bersyukur pernah mendapat pengalaman sekolah di ITB selama 6 tahun. Tidak menyesal meskipun sulit, lulusnya juga sulit, tapi habis itu mendapat pengalaman yang indah, berkenalan dengan orang dengan berbagai macam, yang tadinya sudah pikir di Jakarta orang pinter-pinternya, ada banyak orang lagi pinter dari seluruh Indonesia. Saya akui loh, hebat loh orang-orang di Indonesia itu pinter-pinter. Dan dari suku-suku bangsa yang kita nggak pikir. Bahkan dulu ada dari Hans Waspakrik ya, dari Papua. Pinter sekali itu dia. Dan dia dalam jurusan fisika, menulis buku dia. Dan dia, judul bukunya aja, kamu dengarnya aja aneh ya. Waktu itu melengkung. Judulnya itu, Bang? Yes. Oh, okay. Waktu itu melengkung. Kamu bayangin nggak? Orang fisika bilang waktu itu melengkung. Jadi waktu itu bukannya datar begitu, bukan. Melengkung. Dengan dasarnya segala macam. Itu orang Papua. Dia baru kira-kira berapa tahun lagi lalu meninggal. Dan dia dapat kerjasamanya sama orang-orang yang pinter di seluruh dunia dalam fisika. Satu lagi saya kenal namanya Pak Erwin, ya, dari fisika, dan dia dosen teladan, rambutnya panjang, naik sepeda di ITB ya, angkatan 74 ya. Wah, pinternya luar biasa. Saya nggak lulus teori medan dan saya belajarnya sama dia. Dia dosen teladan dulu di ITB. Saya nggak ngerti teori medan, susah ya. Electric field ya, magnetic field, electromagnetic field. Saya susah. Akhirnya saya belajar sama orang fisika. Pak Erwin itu. Pintar sekali. Saya lulus karena diajarin sama orang pintar dari fisika, dosen teladan ITB. Senang deh, habis itu terus kemudian saya masuk ke PLN. Nah, kenapa masuk ke PLN? Karena pengen, waktu itu tahun 80 itu masih gelap. Nusantara itu masih gelap. Masih gelap. Nusantara itu banyak yang belum ada listriknya, desa-desa. Gelap. Kalau dilihat dari NASA gitu ya, dari atas itu, dari atas, dari satelit itu gelap yang bisa tetap. Tahun 80 itu. Nah, terus saya punya pembimbing rohani yang bilang, kamu itu udah sekolah di sekolah paling top Indonesia, ya kan? ITB, teknologi elektro lagi katanya. Ya Mbok, yuk kamu itu pakai ilmumu itu untuk membawa terang kepada Nusantara. Maksudnya gimana? Ya bawalah lampu ke Nusantara, ini gelap, ini lihat Nusantara ini. Wah, saya tercerahkan itu, kling gitu ya. Saya daftar ke PLN, saya diterima, masuk ke PLN, langsung masuk di PLN ditempatkan, wah syukur banget, ditempatkannya di kelistrikan desa. Jadi selama 3 tahun saya itu bekerja membawa listrik lampu ke desa-desa seluruh Indonesia. 1 tahun 1000 desa dulu. 1 tahun 1000 desa. Sekarang masih sedikit sekali, jadi kita bawa 1000 desa. Setiap kali kita membawa listrik ke desa-desa, mereka tuh senang banget deh. Sampai nari-nari mereka tuh kalau kita bawa listrik dan mereka tuh bawa makanan ke kita itu, karena kita tuh jaga kayak malaikat yang bawa terang kepada desa yang tadinya desanya gelap, mereka seneng banget. Saya tuh kerja 3 tahun itu rasanya, waduh. Habis itu saya sudah tahu Nusantara dari Aceh ke Papua, jadi saya sudah kunjungi secara fisik. Dan saya melihat bahwa Indonesia itu sebetulnya kaya raya.
Sumber daya alamnya begitu besar, saya. Karena saya sudah kunjungi itu dari Aceh sampai ke sana. Udah, saya lihat kaya raya sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya ini masalahnya. Ini masalah Indonesia, sumber daya alamnya Allah, sumber daya manusianya yang masih banyak terkebelakang. Sementara yang dapat kesempatan seperti kita sekolah di perguruan tinggi atau di TB, waduh kecil sekali. Sedikit sekali orang yang dapat kesempatan menjadi mahasiswa. Seperti kita ini. Saya merasa berhutang sama negeri ini. Saya merasa berhutang sama Indonesia. Merah putih. Saya dikasih tahu bahwa ketika saya sekolah di TB, itu yang dibayar, yang saya bayar hanya 2%. Yang 98% itu dibayarin oleh negara. So, saya orang yang berhutang sama negeri. Saya bilang, saya akan abdikan hidup saya nih buat negeri ini sepanjang karir saya. Dan akhirnya saya kerja membawa listrik ke seluruh Nusantara. Syukur sampai hari ini ya, desa yang berlistrik di Indonesia sudah 98%. Hampir semua desa. Kalau dulu gelap, kalau sekarang dari NASA lihat satelitnya ke Indonesia, sudah banyak yang terang di seluruh Indonesia. Bangga menyelesaikan pekerjaan sampai pensiun di PLN, meskipun gajinya tidak besar. Sampai hari ini juga hidupnya sederhana, nggak masalah. Tetapi secara batin saya merasa menyelesaikan tugas pengabdian pada negeri ini yang sudah nyekolahin saya di TB. Dan saya merasa bahwa syukur bisa berkontribusi kepada negeri ini. Meskipun kecil, tapi saya bangga sekali melihat sekarang kalau lihat dari satelit itu, ada ya gambarnya dari NASA itu, Indonesia sekarang sudah mulai. Sudah terang. Tidak lagi gelap seperti dulu. Dan kamu boleh lihat, sekarang listrik yang ada di rumahmu, di berbagai daerah itu tidak mati, hidup, tidak. Boleh, saya bilang. Kami bekerja terus. Pakai otak, pakai dengkul buat berdoa ya. Pakai otak buat mikir ini. Dan terus bukan hanya ekstensifikasi kepada daerah-daerah untuk supaya dapat listrik, tapi juga kita meningkatkan kualitas listriknya. Dan dialami sama orang-orang Indonesia. Saya tanya berbagai daerah, apakah sering mati lampu lagi? Enggak, Pak. Nah, harganya listrik PLN juga sekarang, harganya ini termasuk yang tidak mahal di dunia. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita membangkitkan listrik itu sebagian besar dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu batu bara. Nah, kalau dulu awalnya saya masuk ke PLN itu kami membawa listrik itu pakai diesel. Ya, kecil-kecil. 50 kilowatt, 100 kilowatt ya. Kita bawa ke desa-desa. Karena diesel itu ringkes, gampang dibawanya, dan bahan bakarnya kita pakai minyak. Dulu Indonesia menghasilkan minyak. Tahun 80-an masih menghasilkan minyak kita. Kita eksporter minyak bahkan. Jadi kami pakai minyak yang dari Indonesia ini, dan kemudian kita memakai batu bara yang begitu abundance, bisa 100 tahun di Indonesia ini, dan memakai gas-gas yang ada di Indonesia. Kita juga mengembangkan namanya PLTA yang dari air. Yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, mini hidro, mikro, bahkan mikro hidro, yang kecil-kecil di seluruh Indonesia. Jadi
sebetulnya PLN udah on the track membangun kelistrikan dari dulu sama saya jujur mengatakan on the track dan memakai sumber daya alam yang Tuhan karuniakan kepada bangsa ini dan dipakai untuk melistriki bangsa ini dengan harga yang relatif dijangkau oleh masyarakat sekarang ini. Dan ketika dulu itu terjadi banyak orang yang nyolong listrik ya dulu. Oh iya iya betul. Ya dulu ya. Ya betul. Sekarang Anda menjumpai tidak banyak lagi. Karena kami sudah mengganti sistem meternya dengan meter elektronik, bahkan kontrolnya pakai kontrol elektronik, bahkan kita pakai kontrol yang pakai komunikasinya ke satelit. Kami menerapkan teknologi yang terkini, termasuk telekomunikasi, termasuk komputer. Kita punya distribution control center, kita punya metering control, kita punya power system control, yang kalau orang nyolong, ketahuan. Nggak seperti dulu. Kalau sekarang, itu saya dulu pengalaman bekerja di suatu power, control center, kami mengembangkan namanya metering control. Jadi di setiap konsumen yang besar itu kita pakai meter-meter elektronik dan telekomunikasinya juga, sehingga dikontrol di board yang sampai sekarang ada, bisa kelihatan kalau ada pemakaian yang melebihi dan sebagainya, bisa dibaca dengan jelas. Tidak mungkin zaman sekarang orang menyolong listrik seperti dulu. Dulu waktu saya masuk ke PLN itu, penyusutan atau orang yang nyolong listrik, kerugian listrik itu sekitar 32%, di atas 30. Jadi dari 100%, 30% itu hilang di jalan. Hilang apakah dia ambil orang, apakah dia menjadi panas, apakah pokoknya sistemnya nggak efisien. Sekarang sudah 1 digit di bawah 10%. Di bawah 10%. Kamu lihat laporan di bawah 10%. Dulu di atas 30%. So, sebetulnya kalau insinyur-insinyur, orang-orang yang dari TB itu kerjanya buat bangsa ini bisa maju. Kesempatannya banyak. Karena dikaruniai sumber daya alam banyak. Sekarang tinggal orangnya nih. Orangnya mau belajar bener nggak? Iya. Dan ternyata dari berbagai daerah banyak yang pintar-pintar. Dan saya lihat masuk di PLN itu banyak yang pintar-pintar. Dan mengabdikan ilmunya, ya power, ya kontrol, ya komputer sekarang. Dipakai betul di perusahaan negara namanya PLN. Mantap. Makasih Bang. Sekalian sharing banyak ya tadi ya ternyata. Mantap, makasih banyak pengalamannya Bang. Jadi mungkin tadi Abang juga sudah menyentuh topik itu, tapi saya mau memberikan penekanan. Kita mau diskusi ke topik yang tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit sama Bang Ruli. Kan kalau tidak salah 23% porsi bauran energi nasional itu direncanakan tahun 2025 itu pengen memakai energi baru terbarukan kan ya Bang. Nah Abang yang sudah malah melintang di PLN, di dunia kelistrikan dan energi, boleh nggak Bang cerita sedikit tentang pandangan dan pengalaman Abang tentang perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia? Terus menurut Abang apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sudah tepat, sudah cukup? Dan kalau Abang boleh punya kesempatan untuk memberikan masukan, apa masukan yang Abang bisa berikan kepada pemerintah terkait dengan hal ini? Starting point-nya tadi saya sudah jelaskan bahwa PLN itu udah on the track. Betul-betul memulai dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini. Karena kami mulai selalu dengan assessment terhadap kapasitas energi yang ada di daerah itu setempat. Ya, itu selalu kita adakan survei dulu. Sehingga kalau ada rakyat beban yang mau dilistriki di daerah itu, kita akan melihat nomor satu sumber daya yang ada di daerah itu.
Karena itulah memang dasar ilmunya begitu. Kita mengantarkan jangan yang jauh-jauh, yang dekat. Dan yang ada di sekitar itu. Jadi kita mulai dengan memakai waktu itu adalah minyak. Karena minyak memang banyak di Indonesia. Tapi kan sekarang lain, minyak sudah tidak ada banyak lagi di Indonesia. Dan kita banyak impor sekarang. Tapi kita punya batu bara yang banyak sekali dari Pulau Sumatera, Kalimantan, banyak. Ya. Jadi kita masih memakai itu. Nah, sejak kami kerja, kami sudah punya, karena saya studi dulu tahun 90 ke Australia, saya studinya bidang bisnis dan energi. Kalau boleh dibilang energi bisnis, jadi bisnis energi saya. Jadi saya tahu persis mana kira-kira energi yang bisa dikembangkan secara bisnis, artinya ekonomi, yang bisa di Indonesia ini. Kita sudah mengembangkan namanya minyak, gas, tadi ya saya cerita tentang batu bara, termasuk PLTA, air, yang notabene banyak di Indonesia ini, karena Indonesia banyak pegunungan dan sebagainya, dari mulai Aceh sampai ke Papua sana banyak sumber daya air. Dan kami sudah berpikir sejak dulu untuk membuat namanya energy mix. Jadi pelan-pelan sebetulnya kami sudah merencanakan untuk energi mix atau bauran energi itu adalah kombinasinya dari fossil fuel dengan yang energi-energi yang renewable. Nah, kita sudah pakai namanya air. Sudah banyak sekali PLTA dari yang ukuran besar sampai yang ukuran mini maupun mikro di desa-desa, banyak sekali. Nggak usah disebutkan lah, tapi sudah banyak sekali dipakai. Artinya sudah makin banyak bauran energi dari air. Kemudian kami juga mengembangkan, kita ini, negara ini mengembangkan namanya PLTP, panas bumi. Banyak di Jawa ini, ya, sudah dikembangkan sejak tahun 1980-an, sudah 90-an lah, ya, 90-an sudah banyak. Kapasitas energi PLTP kita ada sekitar 25.000 megawatt seluruhnya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita harus mengenal energi ini, seperti energi air itu adalah site located yang tidak bisa Anda pindahkan. Sama dengan panas bumi, adanya suatu lokasi di situ dan hanya bisa melistriki daerah yang dekat-dekat situ. Seperti PLTP, panas bumi. Ya. Itu panas bumi termasuk yang terbesar di dunia kita punya. Dan kita mengembangkan nih PLTP. Sudah ada di Pulau Jawa, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur sekarang juga. Jadi niatnya sudah betul on the track ke depan untuk membuat bauran energi yang makin mengkombinasikan antara fosil dan non-fosil atau renewable. Dan makin banyak. Sekarang pun kalau porsinya lebih banyak, makin banyak yang namanya renewable. Jadi dari air, kemudian PLTP, artinya geothermal. Karena itu dimiliki sama Indonesia, dan itu kita. Dari segi pengembangannya, PLTA itu tidak susah, karena ilmunya sudah lama, dan memang tidak berapa canggih, jadi orang di desa-desa pun kita bisa ajarin, perusahaan kecil pun bisa mengembangkan. Tapi kalau PLTP atau panas bumi, itu ilmunya tinggi sekali. Karena berhubungan dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Dalam fisika, kita belajar temperatur tinggi dan tekanan tinggi itu pasti high-tech. Pasti tidak mudah. Material yang digunakan maupun kontrolnya tidak mudah. Jadi, kita menggunakan itu dengan teknologi dari luar negeri. Kalau PLTA, sudah banyak orang yang bikin turbin air, banyak. Di Indonesia bengkel-bengkelnya juga ada. Kalau PLTP tidak bisa, karena itu high-tech. Sampai sekarang teknologinya dari New Zealand, dari Australia, dari
Eropa, dari Italia, dari di Eropa lah ya, termasuk dari Amerika. Nah, yang terakhir itu pemerintah mengatakan kita mau mengembangkan namanya PLT yang lain di luar air dan geothermal yang sudah lama kami kembangkan. Yaitu orang mau disuruh kembangkan matahari, angin, bayu, ya, kemudian biomasa, yang notabene itu adalah renewable energy, ya, energi terbarukan. Ya, memang Indonesia itu punya potensi itu, ya, seperti halnya kita matahari, karena kita itu hidup di ekuator, ya kan, ekuator, dan banyak sekali daerah yang sepanjang hari kena sinar matahari. Tetapi kita harus ingat juga kalau kita lihat bahwa matahari di Indonesia itu sering ada awannya, tidak clear sky. Jadi kalau kita menyerap dari matahari itu untuk membuat apakah panasnya ataukah gelombang elektromagnetiknya, gelombangnya untuk membangkitkan listrik, itu sekarang efisiensinya masih rendah. Harus diingat ini. Jadi jangan kita cuma semangat tapi nggak kenal. Kita harus kenal namanya jenis energi ini. Energi surya itu adalah energi yang banyak dari sononya, tapi di tengah jalannya ini efisiensinya rendah untuk membangkitkan listrik. Kemudian semua peralatannya itu 90% buatan luar negeri. Jadi kalau kita mau mengembangkan itu kurang lebih misalnya 1 hektar itu hanya dapat 1 megawatt. Kamu bisa bayangin nggak? 1 hektar tanah di Jakarta terus kamu membangkitkan 1 megawatt. Secara bisnis nggak masuk. Tanahnya itu dipakai yang lain, udah lebih mahal, udah lebih berharga. Nah, kata orang di mana? Kalau gitu orang bangunnya di laut atau di atas danau. Dan itu dikerjakan oleh PLN sekarang. Di atas danau, misalnya danau di Jawa Barat, dibikin. Di Cirata, di Saguling dibikin. Tapi juga harus diingat bahwa kalau di atas danau seperti itu, membangkitkan akan bisa merusak lingkungan atau biota-biota yang ada di situ, terganggu. Kalau di luar negeri kebanyakan di laut, di pantai. Dia bikin ya solar farm yang besar gitu ya, terus kemudian ditransmisikan ke darat. Jadi teknologinya tidak ada yang tinggi karena PLTS itu, PLT surya itu tidak tinggi, tetapi tadi kandungan lokalnya itu sedikit, kecil, banyakkan produksi dari luar negeri. Efisiensinya juga kecil, harganya masih mahal. Kalau bersaing namanya dengan PLTU batubara atau bersaing dengan harganya PLT yang lain ya pasti kalah. Apalagi kalau kita masak namanya PLT surya, termasuk misalnya angin, itu harus membutuhkan baterai untuk storage. Tidak mungkin dia itu karena dia intermittent, ya ada, enggak gitu ya. Listrik di rumah kan nggak bisa begitu. Kalau dari batu bara, dari yang lain bisa konstan. Kalau ini nggak bisa, intermittent. Kadang-kala ada, nanti dia hilang. Kadang-kala ada juga siang, terang gitu kan. Habis itu dia redup. Nanti ke hujan, ya kan, hilang lagi. Jadi dia harus membutuhkan storage atau baterai. Baterai di dunia harganya mahal dan tidak reliable. Nggak mudah. Makanya mobil listrik belum jadi-jadi dan masih mahal. Kenapa? Ya baterainya mahal. Kalau komponen yang lain nggak masalah, sangat gampang itu dari ilmu elektro itu gampang sekali. Motor listrik seperti itu. Yang penting baterainya, listriknya nih, baterainya. Dan baterainya itu mahalnya luar biasa. Jadi kalau pembangkit misalnya PLTS termasuk PLT Bayu yang notabene intermittent, yang ada enggak, harus di storage,
maka biayanya nanti yang besar adalah biaya untuk storage-nya. Biaya untuk menyimpannya. Kalau lagi siang dia nyimpan, nanti malam dipakai. Kalau ada dia simpan, kalau enggak. Jadi kita bisa mengampangkan PLT Bayu Indonesia maupun PLTS. Tapi kita juga harus mengerti karakteristik dari energi ini. PLT Bayu, angin di Indonesia itu bukan seperti di Eropa atau di Amerika yang satu musim ke sana terus, musim yang lain ke sini terus. Kalau di Indonesia ini, karena Indonesia yang letaknya dari Australia, dari ini, ya sudah anginnya angin laut sama angin dari itu sering berputar dan ada semacam siklon dan sebagainya itu. Kalau Anda main layangan aja, Anda kadang-kala ke sini, kadang-kala ke sana. Jadi dia tidak konstan dengan satu arah. Nggak seperti di Eropa. Kalau di Eropa itu di Belanda atau di Jerman itu terus dia konstan gitu. Nah, maka kalau kita mau bikin baling-baling, baling-balingnya itu harus bisa menangkap anginnya itu begini, kemudian nanti dia harus belok. Ya. Jadi harus ada rotornya. Kalau pakai rotor mahal. Ya, sama dengan kalau matahari, dia kalau pakai rotor begini-begini, ya mahal lah. Ini kontrolnya ya, termasuk angin juga yang begini, dia punya blade-nya itu mahal. Jadi kita harus mengerti karakteristik dari energinya, dan ketika kita mau menerapkan, bagaimana ekonomisnya, teknoekonomisnya. Jadi tidak hanya melihat bahwa kita nafsu mengatakan, oh kita punya banyak, ini. Iya, banyak. Terus kemudian peralatannya juga banyak dari luar negeri. Padahal kita penginginkan seperti yang Pak Jokowi bilang bahwa makin lama kita harus memakai produksi dalam negeri. Ya. Nah, itu namanya PLTS sama PLTB Bayu itu keduanya itu peralatan itu sebagian besar itu impor. Belum ada di dalam negeri. Jadi banyak importnya, padahal kita ingin memberikan pekerjaan kepada tenaga-tenaga insinyur, tenaga teknik orang Indonesia. Jadi kalau kita mau mengembangkan ke sana, maka harus juga berpikir energinya seperti apa karakteristiknya, teknik kayak apa, bisa dikuasai mau tidak, materialnya seperti apa, sehingga bisa mencapai bauran 23%. Nah, untuk seperti itu memang usahanya harus keras sekali. Keras sekali sebenarnya. Kenapa? Karena itu saya bilang, ada batasan-batasan dari renewable yang ada di Indonesia ini. Tadi saya bilang ya, misalnya Bayu ya, Bayu itu cuma ada di lokasi tertentu di NTT, NTB, di Pulau Jawa ada seperti di Garut dan sebagainya, tapi di Jogja Selatan sebagainya, tapi tidak begitu konstan, intermittent, dan itu harus disurvei dulu dengan baik supaya jangan sampai mangkrak nanti. Jadi untuk mencapai yang 23% itu pada 2025, itu targetnya boleh, tetapi be realistic. Karena kalau kita ingin membangun yang lebih banyak renewable tadi, teknologinya, energinya di Indonesia, modalnya juga jadi lebih besar. Karena tadi saya bilang modalnya lebih besar. Dan banyak juga peralatan yang dibutuhkan dari luar negeri yang harus dibeli. Makanya menurut saya kita akan berusaha mencapai itu sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Tapi ya harus memperhatikan apakah proyek-proyek itu nanti memberi kesempatan pekerjaan bagi orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia, insinyur Indonesia, orang-orang bekerja di Indonesia.
Karena negeri ini membutuhkan bukan hanya energinya, tapi membutuhkan juga tenaga kerja. Karena jangan sampai pengangguran banyak di Indonesia Ya, ini. ya. Sejak pandemi ini banyak sekali orang menganggur, maka harus ada proyek-proyek yang justru bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia, bagi pekerja-pekerja Indonesia. Jadi itu harus diimbangi. Target itu boleh, tapi harus be realistik juga kita harus mengusahakan untuk sumber daya dari dalam negeri. Jadi jangan sampai kita proyeknya besar dan mencapai bauran, tapi akhirnya orang Indonesianya tidak mendapatkan benefit. Kalau selama ini kita bekerja di PLTU, tenaga uap, tenaga air, tenaga gas, banyak sekali pekerja orang Indonesia. Oh, sekarang banyak insinyur masuk di PLN, masuk di perusahaan-perusahaan swasta yang eh, membangkitkan tenaga listrik PLTU banyak sekali. Nggak seperti dulu zaman saya sedikit, sekarang banyak sekali insinyur dan tenaga segala macam, bukan hanya insinyur. Karena sektor tenaga listrik itu maju sekali, pesat sekali, dan bukan hanya orang yang bekerja di PLN, tapi orang-orang swasta yang membangkitkan tenaga listrik sudah banyak sekali di Indonesia ini. Tapi basisnya tadi saya bilang, basisnya adalah minyak, gas, batu bara, air. Nah, untuk PLTS sama PLT Bayu ini baru kecil, persentase yang kecil. Tadi kita membutuhkan tanah yang besar, modal besar dari luar negeri, dan menyerap tenaga kerja yang kecil. Jadi saya berpikir, oke, kita akan makin memperbanyak bauran energi yang dari renewable energy, tapi harus juga memperhatikan kemampuan kita, proyek-proyek kita itu, termasuk kemampuan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, ya, supaya menyerap tenaga, termasuk kemampuan dari tenaga teknik-teknik yang mengerjakan di lapangan. Gitu misalnya. Jadi harus secara nasional melihatnya itu harus holistik gitu. Jangan hanya melihat satu bauran energi gitu. Iya betul, bauran energi ini kan supaya mengurangi karbon, emisi karbon. Yes, itu adalah misi nasional dan misi dunia. Tapi Indonesia juga harus menyadari bahwa kita itu dikarunia Tuhan itu energi-energi fosil yang masih banyak dan murah. Dan dipakai oleh insinyur atau tenaga kerja Indonesia yang betul-betul bisa menguasai. Jadi kalau kita mau membuat sekarang energi yang lain yang menambahkan seperti bayu, biomasa, dan mari berpikir dengan realistik dan holistik, supaya kita benefitnya juga buat bangsa ini besar, bukan hanya untuk satu cita-cita bauran energi tok gitu. Ya Bang, berarti kalau boleh disimpulkan berarti energi baru terbarukan ini usaha yang arah yang benar, tapi bagaimana kita perlu melakukan assessment yang holistik terhadap Ya. Penerapan energi baru terbarukan ini, baik dari sisi tadi kalau Abang meringkasnya ada sisi energi, tekniknya seperti apa, materialnya seperti apa, dan pertimbangan SDM yang kita pakai, yaitu SDM dalam negeri, itu ya Bang. Wah, mantap. Terima kasih Bang untuk insight-nya terkait dengan ini. Mungkin Bang, terakhir sebelum kita menutup, mungkin Abang punya pesan untuk generasi muda ataupun Abang punya pesan secara khusus tentang topik yang kita barusan diskusikan sebagai kata penutup. Kita juga selain berbicara renewable, bicara juga energi baru yang notabene adalah misalnya nuklir. Ada lagi energi hidrogen. Ya, itu sebetulnya
energi baru yang bukan renewable. Kan ada EBT, energi baru dan terbarukan, energi baru. Yang notabene di dunia juga berkembang. PLTN, nuklir, ya, di seluruh dunia seperti halnya Prancis, Inggris, Jerman masih pakai dan sudah 50 tahun mereka memakai itu. Kita Indonesia ini punya bahan baku untuk nuklir. Punya. Di karunia Tuhan juga kita. Dan bahkan teknik di Indonesia itu bahkan di UGM pernah ada namanya teknik nuklir. Di ITB, Anda lihat di depan samping kampus itu ada. Dan itu sudah dari zaman Soekarno dulu. Sudah lama. Dan orang-orang Indonesia berpikir yang di bidang fisika seperti itu jago-jago. Ketika saya kita belajar di Melbourne University di bidang energi, profesor itu minta saya untuk meneliti hidrogen energi. Tahun 90 itu 90-an, bayangin. 90-an. Saya diminta untuk ngambil PhD itu. Dia rekomendasikan tertulis. Sayangnya waktu itu PLN juga sudah mengizinkan, tapi sayangnya beasiswanya nggak ada. Kalau ada saya udah studi itu pasti hidrogen itu. Hidrogen. Dan sekarang di dunia, sekarang seperti halnya Jepang, sudah pakai hidrogen energi. Termasuk di Skandinavia. Itu energi bersih. Hidrogen energi. Kalau mungkin nuklir juga, ya nuklir kita juga punya bahan bakunya. Kata orang itu bahaya itu apa? Ya semua namanya teknologi itu pasti ada bahayanya. Pasti. Makanya kita harus belajar bagaimana mengendalikan. Nah, listrik itu kan bahaya. Kamu itu listrik 220 volt. Kamu pegang itu mate. Tuh. Ya, itu di depan mata kita tuh. Tapi tuh kita bisa kontrol dengan segala macam kontrol yang supaya tidak mati orang, tidak berbahaya. Jadi ada banyak teknologi lain yang baru seperti hidrogen energi, nuklir dan sebagainya masih banyak. Saya menyarankan kepada generasi-generasi yang muda, yang lebih pinter dari saya. Seperti kamu. Pasti lebih pintar. Karena kenapa? Makanannya juga lebih bagus dari saya. Ya kan? Kamu dari kecil makanannya pasti bagus. Anak saya juga makanan dari kecil bagus. Gizinya bagus. Kalau kami dulu kan makan nasi jagung, nasi bulgur, nasi yang untuk binatang juga kita makan. Itu saja sudah bisa lulus dari TB. Bisa lulus juga dari Melbourne University dengan segala tenaga dan usahanya. Dan mau mengembangkan sampai ke energi yang baru, bukan hanya terbarukan. Sayangnya nggak ada beasiswanya. Puji Tuhan kalau kamu itu punya dapat beasiswa dari negara. Kalau saya dulu dikasih, udah saya ngambil doktor itu pasti. Dan untuk waktu yang 3-4 tahun. Nah, saya menyarankan Anda yang muda sekarang mendapat kesempatan yang begitu besar dari negeri ini. Ada namanya LPDP. Anak saya termasuk yang ngambil masternya pakai LPDP. Seperti kamu. Indonesia ini punya kekayaan yang besar sekali sumber daya alamnya. Dan Indonesia ini punya juga SDA yang mumpuni. Seperti Anda yang sudah terseleksi di LPDP dan sebagainya. Diberikan lagi kesempatan untuk studi lanjut, penelitian, untuk wow, buat saya ini negeri ini sudah baik sekali memberikan kesempatan yang besar. Di zaman saya susah sekali mendapat beasiswa itu, seleksinya susah sekali. Saya kursus bahasa Inggris 9 bulan dari jam pagi sampai sore untuk lulus IELTS karena Inggrisnya itu kecentet susah. 9 bulan setiap hari.
dari Cinere ke Kuningan, naik angkot sama naik kendaraan umum. Berusaha setengah mati supaya mendapatkan beasiswa itu pun dari pemerintah lain, dari Australia. Sekarang pemerintah Indonesia memberikan beasiswa buat orang-orang yang muda-muda ini. Wow, buat saya itu a great opportunity. Pakailah kesempatan yang baik ini. Jangan main-main. Be serious. Habis itu kreatif berpikir, jangan stuck cuman ngikutin orang-orang yang seperti biasa mikirnya gitu terus ya, akan-akan dicekoki sama orang mau. Kita nih perlu dikasih sama yang Maha Kuasa ini berpikir kreatif, inovatif. Anda yang muda pasti jauh lebih kreatif dan inovatif dari kami. Dan punya kesempatan karena sekarang ada teknologi, namanya teknologi digital dengan segala macam di dalamnya. Ayo, adakan inovasi, kreativitas untuk mengembangkan sumber daya alam yang Tuhan karuniakan di negeri ini. Abundance, berlimpah, wah banyak. Ada banyak sumber daya yang lain seperti halnya biomasa, ada banyak tumbuhan hutan dengan segala spesies. Wow, yang pasti di dalamnya harus ada belajar ilmu pengetahuan. Pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Pakai, belajar, berinovasi, berkreatif. Dan jangan berpikir kerdil hanya buat diri sendiri. Jangan menjadi manusia individualistis yang kerdil dan picik. Hanya mau selamat diri sendiri. Hanya mau maju diri sendiri. Kita itu dikarunia oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang mengabdi kepada Yang Maha Kuasa dan bisa berguna bagi sesama. Kalau diberikan kesempatan, gunakan sebaik-baiknya dan pakai kegunaan itu buat masyarakat. Saya mengajak Anda yang muda. Saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya sepanjang hidup saya. Dan sampai hari ini dipakai masih dalam mengembangkan energi-energi. Sekali lagi saya bilang, saya berhutang sama negeri ini. Dan saya berusaha untuk membayar hutang saya. Ternyata itu memang ketika melakukan itu malah sukacita. Ada kalau boleh sekarang nih umur sudah tua dan merasa bahwa ada accomplishment sesuatu yang dikerjakan ketika masih muda itu. Ketika berkarya itu merasa yang saya kerjakan itu bermakna tuh buat negeri ini. Itu betul-betul dialami dan merasa bahwa wow, sukacita ya, tidak menyesal menggunakan kesempatan, kemampuan untuk bisa mengembangkan teknologi, bekerja profesional, kemudian mengabdikan buat bangsa ini. Jangan picik, kerdil, egois, hanya memikir diri sendiri. Saya kira ini pesan yang utama buat saya, buat Anda yang muda. Supaya negeri ini bisa maju, bisa keluar dari kemiskinan, kesusahan, penderitaan, dan negeri ini pasti bisa untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan rakyat itu yang banyak. Dan orangnya bisa maju, makin berpendidikan, makin maju. Semoga
ini menjadi pesan yang Anda ingat buat generasi muda. Saya hanya salah satu, semoga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Terima kasih. Terima kasih Bang Ruli buat waktunya. Semoga diskusi kita nanti bisa menjadi diskusi yang bermakna juga dan bisa berdampak buat orang-orang yang nanti menonton. Terima kasih Bang waktunya. Terima kasih.